Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar saudara? Di tahun yang baru ini kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya mewakili kepenatuan dan kepemimpinan Abaloh Barat mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Dan saya percaya di tahun yang baru ini kita mau hidup bersama-sama menggenapi firman Tuhan. Kita mau hidup bersama-sama menggenapi rencana daripada Tuhan kita. Sama seperti Yusuf dan Maria menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Demikianlah juga hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menulis sebuah buku yang berjudul Langkah Kecil Bersama Tuhan. Di dalam buku ini saudara ada beberapa quotes, ada beberapa hal-hal yang menarik saudara yang saudara juga bisa baca. Di dalam juga hikmat-hikmat yang Tuhan berikan sepanjang juga masa-masa pandemi ini. Justru saudara, di dalam masa pandemi ini saya mendapatkan banyak hal di dalam juga perenungan akan firman Tuhan. Saudara bisa dapatkan buku ini saudara di Metanoia atau juga saudara bisa di platform online, saudara di Tokopedia dengan saudara mengetik Langkah Kecil Bersama Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah topik khotbah hari ini yang berjudul tentang The Story About Jesus. Saudara, banyak orang saudara meniru banyak hal saudara, meniru tentang hamba Tuhan, seseorang hamba Tuhan ataupun seseorang tokoh di dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, saya percaya kita harus meniru satu pribadi yang namanya Yesus. Ketika kita meniru pribadi dia saudara, maka hidup kita bisa jadi sempurna. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dikatakan hendaklah dalam hidupmu bersama. Berarti saudara hidup kita bersama. Artinya apa? Saudara hidup di dalam sebuah komunitas. Dan kalau kita hidup di dalam sebuah komunitas, firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu seperti katanya, menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus ada saudara. Ketika kita hidup dalam kebersamaan, hidup di dalam komunitas, baik itu di dalam keluargamu, baik itu di dalam komunitas, di dalam bersama rekan-rekan seimanmu. Percayalah saudara, di mana komunitas itu ada, di situ Yesus pun ada. Dan kalau Yesus ada saudara, kita harus berpikir, berperasaan seperti dia. Dan kita mau hidup kita mau mengikuti dia. Mau meniru apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa. Sepanjang 3 bulan ini di dalam setiap komsel saudara dimulai dari bulan Januari, Februari dan juga Maret. Kita akan berbicara tentang satu pribadi ini. Namanya Yesus saudara. Berbicara tentang bagaimana dia mempunyai hatinya. Berbicara perasaannya, berbicara bagaimana dia begitu banyak mengajar banyak orang. Berbicara tentang pelayanan yang dia lakukan. Berbicara tentang hal-hal yang dia tanamkan kepada 12 muridnya. Dan di bulan Maret terakhir saudara, kita akan berbicara bagaimana kasihnya kepada kita semua. Dengan mengorbankan dirinya sendiri buat hidup kita semua. Saudara, saya percaya saudara, ketika kita mengikuti dia, mengikuti apa yang dia katakan saudara, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti sempurna. Sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Ketika kita mengikuti dia saudara, maka dia memberikan kelegaan kepada kita.
ikutlah bersama aku, datanglah kepada aku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara mau ikut dengan Tuhan? Tahun ini saudara, sepanjang tahun ini, mari ikutlah dengan Dia. Kalau tahun lalu di tahun 2020 saudara mungkin kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak saudara. Tapi saya ingin mendorong kita semua, mari ikutlah Dia dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada banyak hal saudara yang saudara bisa temukan di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara akan temukan banyak nilai-nilai saudara yang saudara bisa pelajari saudara. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang 3 nilai saudara yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya sebut dengan 3K. Kalau hari ini saudara teringat saudara 3M saudara ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saudara. Saya sebut kali ini dengan 3K. Apakah 3K itu? K yang pertama saudara, Yesus mempunyai ketaatan. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan sang anak. Saudara, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah saudara. Tapi dia tidak sembarangan melakukan segala sesuatunya. Ketika dia melakukan pelayanan di muka bumi ini. Yang dia lihat cuma satu. Bapanya. Ketika dia lihat Bapanya, maka itulah yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Ketika dia tidak melihat Bapanya mengerjakan sesuatu, maka dia juga tidak mengerjakan sesuatu. Itulah ketaatan Yesus kepada Bapanya saudara. Dia datang ke dunia ini karena diutus oleh Bapanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah kita mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus taat 100% kepada Bapanya. Kalau hari ini saudara mengerjakan pelayanan di dalam ladang Tuhan. Saudara, saya encourage saudara. Untuk saudara tidak mengerjakan lebih dahulu sebelum kau mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Sebelum kau mendengar, melihat apa yang Bapa kerjakan dalam hidupmu. Baru sesudah itu engkau kerjakan. Karena itulah ketaatan di dalam hidupmu. Yesus juga taat. Maka dari itu saudara, kita pun juga harus taat. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab saudara, mereka mendapatkan banyak hal di dalam kehidupannya. Hanya karena satu perkara, mereka taat. Abraham ketika dipanggil dari tanah Ur Kasdim pergi ke suatu negeri yang dia sendiri tidak tahu. Tetapi negeri yang dijanjikan Tuhan, dia taat. Banyak hal. Yusuf dan Maria, saudara, ketika dia mendengar suara Tuhan bahwa bayi yang dikandung Maria adalah bayi Yesus, maka daripada itu Yusuf dan Maria taat, saudara. Yusuf tidak menyentuh Maria sampai lahirnya Yesus, saudara. Dia taat. Saudara, ketaatan mendatangkan berkat di dalam hidup kita semua. Jika Anda hidup setengah hati atau setengah taat saudara, maka Anda akan menjalani hidupmu ini dengan setengah mati. Artinya apa saudara? Kalau engkau mau taat, saudara, taatlah 100%. Bukan taat 50%. Bahkan mungkin taat 25% saudara. Karena apa? Kalau engkau taatnya setengah hati
di dalam hidupmu, maka engkau ketika menjalani hidup ini, engkau akan setengah mati menjalaninya, saudara. Saudara, ketaatan kita mendatangkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Filipi 2 dikatakan demikian. Yesus adalah pribadi yang sangat taat kepada Bapaknya. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah memberikan nama di atas segala nama dan kuasa, saudara. Supaya bertekuk lutut di bumi ini, di bawah bumi dan di atas bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketaatan kita, saudara, akan mendatangkan sesuatu hal yang tidak kita pernah duga. Ketaatan kita mendatangkan berkat, ketaatan kita mendatangkan kuasa. Ketika orang lain melihat ada kuasa Tuhan lewat ketaatan kita. Yang pertama saya sebut dengan ketaatan. Yang kedua saya sebut dengan kata kesetiaan. Di dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang yang mengerjakan banyak hal, yang mengerjakan kegiatan agama, mengerjakan pelayanan rohani, tetapi di dalam hatinya tidak percaya kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Makanya saudara, Tuhan menegur, katanya, engkau melakukan banyak hal kegiatan rohani, engkau melakukan banyak hal upacara rohani, tetapi yang terpenting yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan engkau abaikan. Jangan engkau mengabaikan dua hal ini, saudara. Saudara, kesetiaan kita, saudara, itu menentukan hidup kita. Bahasa Inggris daripada kesetiaan adalah faithfulness. Kesetiaan, saudara, berhubungan erat sekali dengan iman atau kepercayaan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, kita sedang berjalan hari demi hari di dalam kesetiaan kita kepada Dia. Saudara, kalau saudara percaya kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada anakmu, saudara sedang berjalan di dalam kesetiaan kepada Dia. Saudara, kalau percaya kepada Tuhanmu, saudara sedang berjalan di dalam kesetiaan kepada Dia. Tapi banyak orang, saudara, hari-hari ini mereka berkata, saya percaya Pak kepada Tuhan saya. Saya percaya kepada Allah saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Tetapi apa yang terjadi di dalam hatinya ketika dia berjalan di dalam kesetiaan, tapi kadangkala dia tidak percaya kepada Allahnya. Ketika dia lihat keadaan sekelilingnya, saudara, dia melihat di manakah Tuhan itu. Padahal saudara, Allah kita, Allah yang setia. Kalau engkau berkata Allah kita, Allah yang setia, engkau bisa chat di channel YouTube itu dan katakan Allah itu setia. Amin, saudara. Allah itu setia, saudara. Bahkan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kalau kita tidak setia, Allah
tetap setia. Wow, saudara. Kalau orang lain tidak setia, mungkin kita juga enggak setia sama dia. Tetapi Allah, Yesus beda. Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam terjemahan lain saudara dikatakan begini. Allah tidak dapat membatalkan perjanjiannya. Apa yang dimaksud dirinya? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal firman yang diberikan kepada hidup saudara. Seseorang bisa dikenal saudara karena perkataannya. Kalau saya bisa dikenal karena perkataannya saudara. Demikian juga Tuhan kita dikenal karena janjinya, karena perkataannya. Kita manusia bisa menyangkal perjanjian kita. Manusia bisa menyangkal apa yang kita ucapkan. Seandainya saya bilang A, bisa juga besok saya bisa bilang B, saudara. Kita semua mungkin bisa berkata yang lain di esokan harinya. Tetapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Kalau dia berkata A, dia berkata sepanjang tahun ini aku menyertai engkau. Sebab engkau adalah Allah Immanuel. Dan saya percaya dia menyertai kita sepanjang tahun ini. Karena dia adalah Allah Immanuel. Saudara, peganglah janji dia. Setialah kepada dia. Mazmur 33 ayat yang ke-22 berkata demikian saudara. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Sama seperti kami juga berharap kepadamu. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, engkau juga berdoa. Kasih setia Tuhan menyertai hidupmu. Sepanjang tahun ini saudara, engkau bisa lewati lagi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kau. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan tidak pernah ingkar. Kesetiaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang ketiga saudara, saya sebut dengan kata kasih. Yohanes 19 ayat 30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar kecuali satu hal. Kasih Yesus di dalam hidup kita. Ketika dia merentangkan tangannya, menyerahkan nyawanya dan berkata, it is finished. Sudah selesai. Itulah kasih yang begitu besar yang diberikan kepada hidup kita. 3 hal ini saudara yang akan membawa hidup kita mengenal Kristus. Ketaatan, kesetiaan, dan kasih. Menurut seorang namanya Carolyn Spark, dia berkata demikian saudara. Kasih tidak menyenangkan dirinya sendiri. Kasih mengorbankan dirinya sendiri untuk menyenangkan, untuk kebaikan orang lain. Saudara, kalau saya mengasihi seseorang, mungkin karena dia mengasihi hidup saya. Tapi Tuhan lain. Tuhan mengasihi kita waktu kita masih ada di dalam dosa. Ketika dia melihat kita ada di dalam dosa, dia mengambil kita. Saudara, marilah kita hidup dan mengenakan kasih. Saya ingin undang sepasang suami istri, Pak Agusman dan Ibu Mariani,
Mereka akan bercerita, saudara, bagaimana di dalam hidup mereka, mereka punya ketaatan, mereka punya kesetiaan dan kasih mereka kepada Tuhan. Dan bukan saja diberkati secara jasmani, mereka diberkati secara rohani di dalam kehidupan mereka. Mereka baru menjadi PKS, saudara, baru 2 kali pertemuan komsel, komselnya sudah online, saudara. Jadi saudara, ini PKS yang baru, saudara, di tahun yang lalu, di tahun 2020. Dan mereka akan bercerita kepada kita semua bagaimana ketaatan hidup mereka mendatangkan berkat di dalam hidup mereka. Saya persilahkan Pak Gusman dan Ibu Mariani. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, seperti yang Kak Ji katakan tadi, ketaatan, kesetiaan, dan kasih. Ya, saya memang dasarnya memang suka taat ya, apalagi disuruh Kak Ji untuk katakanlah hari ini bersaksi ya saya taat aja. Nah, yang mau saya saksikan adalah memang benar seperti yang Kak Ji katakan, 2 kali komsel saja sudah terjadi pandemi, terjadi tidak boleh pertemuan lagi. Ya udah nggak apa-apa, kita taat aja. Tapi yang mau saya saksikan ketika Kak Ji mau mengadakan kegerakan untuk daily morning devotion ya. Nah, saat itu Kak Ji melalui PA kita katanya jam 6 Kak Ji akan membuat saat teduh bersama jam 6. Waduh, saya bilang saya bangun jam 7 loh, enggak sepertinya saya susah ini gitu. Tapi PA saya diam saja dan pada hari hanya memang mengajak saya, Kak Ji juga mengatakan kita akan ada saat teduh bareng jam 6. Oh, berarti jam 6 pola tidur saya, pola bangun saya harus berubah semua ini. Saya harus bangun jam 5. Nggak apa-apa, saya ya namanya taat pada otoritas, saya jalankan saja. Dan memang saya bangun jam 5, saya kalau saat teduh itu nggak bisa bangun asal langsung ikut, nggak bisa. Pasti saya harus mandi dulu segala macam, udah benar-benar bersih. Jadi, nah ketaatan ini saya jalanin terus, saya taat, ya saya setia aja, setia dan ketaatan dan kesetiaan ini ya menghasilkan ya saya sampai hari ini saya masih ya tetap memimpin komsel, tetap saya tambah mengasihi istri saya. Jadi dasarnya apa? Saya taat ini, dasarnya saya ambil dari firman Tuhan ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi nyata sekali, semua laku saya pelan dan pasti berubah, makin hari makin berubah. Saya makin mengasihi istri, makin mengasihi anggota komsel, makin menjadi berkat ya. Jadi prinsipnya boleh saya katakan, apa yang kamu baca menentukan seperti apa laku kamu dan masa depan kamu dan kemana akhir dari tujuanmu. Simpelnya, you are what you read. Nah, mungkin istri saya mau menambahkan, silakan. Kalau saya mau kasih tahu bahwasanya ya Coram Deo ini sangat-sangat bagus ya. Karena di dalam kita membahas firman, yang tadinya kita enggak tahu, kita taunya mungkin cuma itu doang, tapi di dalam satu komunitas begitu banyak mereka ngasih masukan, misalnya yang ini penafsirannya begini, yang ini penafsirannya begini. Jadi ya saya sih sangat-sangat sarankan bagi teman-teman yang belum mengikuti morning devotion, kita sama-sama kita duduk membahas firman Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan ini sangat merubah kita punya mindset ya.
terutama kalau bagi saya sih yang paling susah bagi saya itu pertama itu dalam 2 kitab yang paling susah itu Bilangan dan Wahyu. Kalau Bilangan ya banyakkan angka-angka, bacanya pusing gitu loh. Suka saya skip gitu. Tapi kalau Wahyu saya membacanya seolah kayak Armageddon. Saya tidak merasa itu ialah Tuhan berbicara dengan saya, tapi saya merasa itu ininya Tuhan, ceritanya Tuhan untuk next gitu loh. Ternyata di dalam pembagian di dalam Coram Deo ini kita bisa mengetahui bagaimana rencana Tuhan dan apa yang telah kita kerjakan, apa yang di mana pilihan hidup kita itu. Apakah kita mau bersama Tuhan atau tidak? Nah, di situ kita ditentukan gitu loh. Itu ialah pilihan kita. Nah, jadi saya sangat mengencourage untuk ya kita biar nggak apa-apa, kita berkorban jam 6 kita standby, tapi ya yang kita dapatkan itu sangat luar biasa. Satu hari Ibu Mariani kedatangan seorang jiwa baru ya. Ya. Apa yang terjadi sama Ibu Mariani ketika saya menyuruh Ibu Mariani untuk follow up jiwa baru ini? Saya diminta follow up untuk jiwa baru. Kemudian tadinya saya nolak, saya nggak mau. Terus satu hari pada waktu saya saat teduh, Tuhan juga berbicara bahwasanya untuk follow up. Saya bilang enggak Tuhan, itu mah tugasnya penatua. Aku nggak mau aku manusia kayak begitu. Pusing saya mendingan bisnis saya diberkati aja Tuhan. Nanti saya bisa berkatin orang lain. Saya berkata ke Tuhan begitu. Terus yang saya lihat pada saat itu Tuhan Yesus matanya sedih. Dan sayanya kaget ya. Terus kemudian saya lihat, tapi di depan saya persis Tuhan memberitahu, men-show ke memori saya yang dulu saya sebelum kenal Tuhan dengan sesudah. Dimana sebelum saya kenal Tuhan sayanya manusia useless. Tapi setelah itu Tuhan membentuk, setelah kenal Tuhan dan mengalami Tuhan membentuk hari demi hari. Dan di sana saya kaget, ternyata saya yang begitu manusia yang begitu jelek aja Tuhan mau istilahnya saya itu di dalam God, tapi Tuhan mau meminta orang dan Tuhan yang mengangkat tangan orang itu supaya sayanya keluar dari God dan saya dibersihkan hari demi hari. Pada saat saya melihat begitu, saya langsung tunduk, saya bow down, saya nangis langsung, saya bilang Tuhan ampuni saya mau Tuhan, saya mau. Tadinya saya nggak mau, tapi ya Tuhan bilang ya aku mau kamu seperti bagaimana saya menolong kamu, ya begitulah kamu jadi perpanjangan tangan saya, dia bilang. Ya setelah itu ya saya benar-benar bertobat dan mau patuh, mau taat, dan sampai hari ini ya masih saya follow up terus orang tersebut gitu. Puji Tuhan. Mereka komsel baru 2 kali saudara pertemuan, tapi ada jiwa setelah itu komsel online saudara, tapi ada jiwa-jiwa baru yang datang di komsel mereka. Jadi nggak ada alasan kalau kita komsel online tidak ada orang-orang baru. Justru lewat online inilah akan ada orang-orang baru di dalam komsel saudara, supaya saudara sama seperti Yesus mempunyai kasih. Yesus adalah kasih dan memberikan kasihnya, dirinya sendiri kepada hidup kita. Supaya kita juga memberikan kasih Yesus itu kepada orang lain. Kolose 3 ayat 14 dikatakan demikian saudara. Dan kenakanlah kasih sebagai hal yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ambil contoh saudara, kalau seandainya Pak Agusman dan Ibu Mariani saudara, mereka berdua adalah suami istri saudara, boleh maju. Mereka berdua adalah suami istri. Mereka berdua suami istri saling lihat-lihatan Pak. Jangan lihat saya, majuan. Nah mereka berdua adalah suami istri saudara.
Kadangkala kalau Pak Agusman lihat Ibu Mariani banyak kelemahannya nggak Pak? Banyak. Banyak. Kadangkala dulu belum kenal Kristus, pengen pukul, pengen keluarin kata-kata kotor nggak Pak? Pengen. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa saudara? Karena Pak Agusman lihat Ibu Mariani punya kelemahannya. Demikian juga Ibu Mariani lihat Pak Agusman banyak kelemahannya nggak? Banyak juga, lebih banyak lagi saudara. Tapi saudara kadang-kadang dia juga pengen ngomong sesuatu yang yang kotor saudara. Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kalau saudara mengenakan baju atau kemeja, saudara-saudara melihat orang lain, saudara sedang melihat kemejanya. Demikian juga saudara mengenakan kasih, saudara melihat kasih Kristus. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya mengenakan kasih? Saudara akan baca firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Hawa nafsu, percabulan, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8, dan matikanlah segala sesuatu yang duniawi di dalam hidupmu. Geram, kemarahan, kata-kata kotor, dan semua hal yang duniawi. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita mengenakan kasih. Di tengah-tengah Pak Agusman dan Ibu Mariani, agak mundur gitu. Di tengah-tengahnya harus ada satu pribadi yang sudah mati buat hidup mereka. Namanya Yesus. Ketika Yesus mati di tengah-tengah mereka, ketika Pak Agusman lihat Ibu Mariani, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Yesus. Dia tidak lagi melihat Ibu Mariani dengan segala kelemahannya, tapi dia melihat Yesus yang ada dalam Ibu Mariani. Itulah hal, bukan kasih itu bukan saja mempersatukan, tapi menyempurnakan. Demikian juga ketika Ibu Mariani melihat Pak Agusman dengan segala macam bentuk kelemahannya. Yang dia lihat lagi, bukan Pak Agusman yang punya kelemahan, tapi yang dia lihat adalah Kristus yang sempurna di dalam hidupnya. Di dalam hidup Pak Agusman ada Kristus yang sempurna. Ketika seseorang menaruh salib itu di tengah-tengah antara dua orang ini, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah mereka melihat orang lain sempurna. Matius 5:48, hendaklah engkau hidupmu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Yesus mati buat hidup kita supaya apa? Supaya hidup kita bisa sempurna seperti Yesus. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Salib Kristus adalah salib yang sempurna. Karena pengorbanannya, kasihnya itu sempurna buat hidup kita semua. Hari ini biarlah engkau berkomitmen di awal tahun ini saudara. Tuhan, saya mau hidup saya taat. Saya mau hidup saya setia. Dan saya mau mengingat kasih-Mu yang besar, pengorbananmu yang besar atas hidup kami. Saya mau mengenakan kasih, mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai hal yang mengikat, yang mempersatukan. Bukan saja mempersatukan, tapi menyempurnakan hidup kita. Menyempurnakan hidup orang lain. Mungkin kau lihat anakmu punya banyak kelemahan saudara. Tapi ketika engkau menaruh salib Kristus, maka hidupmu berubah. Hidupmu berubah. Mungkin kau lihat pasanganmu gak berubah sampai hari ini.
Tapi ketika engkau menaruh salib Kristus itu antara dirimu dan pasanganmu, hidupmu berubah. Hidupmu bisa jadi sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Mari sepanjang tahun ini saudara, kita mau komitmen. Sebelum kita makan sehidangan dengan Dia, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, dan aku mau mengingat akan pengorbananmu di dalam hidupku ini Tuhan.